Iya, pemirsa masih bersama kami di 8-11 Show. Sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai metode Kumon yang tadi sempat kita bicarakan. Satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Jadi Kidzania dikenal sebagai theme park yang syarat dengan unsur edukasi yang dikemas secara kreatif. Di Kidzania, setiap anak diajak untuk bermain sambil belajar melalui konsep bermain peran orang dewasa dan menjalankan berbagai profesi. Nah, saat ini Kidzania mempunyai program untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan menggunakan metode yang kreatif, yaitu metode Kumon. Kumon ini pemirsa adalah metode belajar yang telah dikembangkan selama 50 tahun. Metode pembelajaran alternatif bagi anak-anak ini sudah dilakukan oleh Kidzania dan Kumon sejak tahun 2007. Metode ini memang dibuat sebagai metode pembelajaran alternatif bagi anak-anak kreatif di Indonesia. Metode belajar Kumon menekankan pendekatan personal dengan pemahaman setiap anak memiliki keunikan belajar masing-masing. Ya, nah sekarang kita akan berbincang-bincang nih langsung dari Kidzania-nya sendiri pemirsa dan juga dari tamu saya sangat mengerti mengenai seperti apa sebetulnya metode Kumon itu sendiri. Nah ini ada di sini semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bajunya sama janji aja. Hitam-hitam ya. Hitam-hitam. Sambil dimakan ini enak loh. Oh iya, boleh Coba nanti. deh. Gampang. Oh Jika ya? Iya, cobain. Oke. Ini yang buat tadi siapa? Ini yang buat chefnya. Oh. Saya bantuin juga sih sebetulnya. Enak nggak? Mana? Oh itu saya buat. Yang mana? Yang ini? Jadi ini metode Kumon itu seperti apa sih sebenarnya? Metode Kumon itu metode yang personal ya. Jadi kita memakai lembar kerja dan kita adalah metode yang berasal dari Jepang. Dari Jepang? Oke. Jadi pakai lembar kerja dan kita pakai sistem yang small step. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan setiap anak. Iya. Gitu. Itu persisnya seperti apa? Bagaimana metode ini bekerja sehingga bisa meningkatkan intelijensi anak itu sendiri? Jadi kita tuh mulai dari titik pangkal yang sangat mudah untuk anak. Jadi untuk anak yang TK pun dia kalau misalnya rajin mengerjakan Kumon akan bisa mengerjakan tingkat di atas tingkatan kelasnya. Jadi ada anak TK yang bisa belajar pelajaran SD, SMP, sampai seperti itu. Itu lebih ke apa? Hitung-hitungan atau apa sih? Hitung-hitungan gitu ya? Saya matematika pengen ini dasar. sebenarnya ingin melihat seperti apa persisnya metode pengajaran itu. Nanti bisa dipraktekkan ya? Nanti kita udah bawa satu orang pembimbing dan siswa Kumon yang akan mendemokan di sini. Nah, Kidzania ini kenapa tiba-tiba menggandeng Kumon untuk masuk ke konsepnya Kidzania itu sendiri? Betul. Seperti kita tahu bahwa Kidzania itu kan konsepnya edutainment, education dan entertainment. Jadi memang di setiap establishmentnya kita itu pasti ada beberapa marketing partner yang kita ajak kerjasama. Nah, salah satu adalah Kumon, di mana Kumon juga peduli terhadap pendidikan anak-anak Indonesia, begitu juga dengan Kidzania. Jadinya Kumon inilah yang kita ajak untuk untuk memberikan pengajaran tentang bahasa Inggris dan matematika kepada anak-anak, betul, untuk anak-anak yang berkunjung ke Kidzania. Bentuknya gitu. seperti apa? Oke, di establishment sendiri anak-anak yang datang ke Kumon ini seperti tadi metode dasar Kumonnya itu matematika dan bahasa Inggris. Mereka akan belajar mengenai 4 tahap pembelajaran. 4 tahap pembelajaran dengan membayar masing-masing satu tahapnya itu adalah 5 kitsos. Jadi setelah mereka bekerja dapetin uang itu bisa jadi mereka pembelajaran itu di mana seperti pada kehidupan nyata, kita kan ada tingkatan nih, SD, SMP, SMA, S1. Nah, setelah mereka melalui tahap yang keempat, istilahnya S1, mereka bermain ke establishment beberapa yang lain, itu akan mendapatkan gaji tambahan. Nah, karena misalnya matematika, berarti itu erat kaitannya dengan beberapa establishment, yaitu Cosmos. Karena fisika, yaitu berhubungan dengan matematika, mereka akan dapat tambahan gaji. Lalu AirAsia Flight Simulator. Di situ karena mereka harus mengukur jaraknya pesawat, jadi di situ mereka juga dapat tambahan gaji. Selain itu juga ada Indomaret Kasir, mereka belajar menghitung, mereka dapat tambahan gaji. Sedangkan untuk bahasa Inggrisnya, mereka mendapat tambahan gaji di 4 establishment. Yang pertama di Media Indonesia, Metro TV sebagai presenter news, tentunya kayak Mas Prabu harus bisa bahasa Inggris, mereka dapat tambahan gaji lagi. Lalu di Jagian FM dan juga Flight Simulator. Selain itu ada juga mereka kalau mau jadi asisten lecture, mereka digaji 10 kitsos. Jadi mereka nih yang membimbing anak-anak pengunjung lainnya. Jadi anak-anak membimbing anak-anak juga. Iya betul. Gitu. Jadi variatif banget ya. Dan benar-benar
seperti kehidupan nyata gitu. Kalau misalnya S1 ya kamu akan dibayar lebih dari Kumon. Dan mereka bisa jadi sarjana muda di Kumon. Di luar harus tunggu S1, kalau di Kumon mereka waktu kecil udah bisa jadi sarjana. Jadi Kumon ini sendiri sebagai satu establishment sendiri begitu ya di Kidzania. Betul, gitu sama ya? seperti lainnya Kumon punya establishment sendiri di Kidzania. Bentuknya lebih ke sekolah, jadi kurang lebih Universitas, kita sebutnya Kumon University. Kumon Makanya mereka University. bisa jadi sarjana. Oke, satu hari itu bisa naik jadi S1 atau hanya gimana? Kalau misalnya mereka bisa balik di hari tersebut, misalnya mereka ingin, saya hari ini mau 4 tahap itu selesai, ya boleh aja. Tapi Gitu, itu jadi waktunya lama mungkin ya? betul, kan memang kita ada sesinya 5 jam dan 7 jam. Jadi kalau misalnya mereka bisa menyelesaikan itu di satu hari yang sama, silakan aja. Ini dimulai Gitu. sejak kapan sih kerjasama antara Kidzania dengan Kumon ini? Ya, dari awal sebenarnya. Dari awal sudah ada? Udah ada, Oh, ya? memang Kumon ini udah setia banget sama kita dan memang udah peduli pendidikan dari awal. Karena saya Gitu. terakhir di sana saya belum masuk ke Masuk Kumon dong. University. Aduh, gimana? Prabu ini punya anak. Oh gitu. Jadi harus masuk ke Kumon Sering University Kidzania biar bisa pasti jadi ya. sarjana muda. Nanti saya ajak deh supaya Iya. jadi sarjana ngalahin saya sendiri. Ya soalnya dulu tahun 2007 itu kan waktu Kidzania propose ke kita juga tertarik karena Kidzania itu kan masing-masing apa namanya satu bidang tuh satu gitu. Jadi Iya. pendidikan cuma Kumon aja. Terus kalau apa namanya Kita punya banyak yang lain, kayak yang misalnya lain kita juga punya satu-satu olahraga, gitu. iya. Kita punya perkenalan misalnya tentang biologi gitu, kita punya fisika. Kalau Kumon ini memang khusus matematika dan bahasa Inggris gitu. Pengajarnya dari mana saja yang ada di Kidzania? yang di Kidzania itu dari Kidzania. Dari Kidzania Dari Kidzania sendiri. Tapi sebenarnya sudah di training oleh Sudah di pihak training Kumon. oleh pihak Jadi benar-benar yang dipelajari anak-anak itu adalah soal-soal yang memang juga mereka sebenarnya bisa pelajari sedikit di Kumon. Mereka sudah diperkenalkan di establishmentnya Kidzania. Oke, Gitu, jadi Kumon kurang lebih di Kidzania itu diperkenalkan seperti apa Iya, Kumon itu metode sendiri. cara pengajaran Kumonnya. Baik, nanti kita akan bicara lagi lebih lanjut mengenai ini. Saya ingin tolong ditunjukkan nanti ya bagaimana seperti apa metode pengajarannya. Saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami. Terutama untuk founding father kami, Om William Surajaya yang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kami semua di Astra. Dan terutama juga waktu beliau meletakkan Catur Dharma untuk Astra dengan Catur Dharma pertama untuk menjadikan Astra sebagai aset yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Kenikmatan mewah dari Magnum akan hadir dari kota ke kota. Magnum Road Cafe. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la, we will shine. Kumon. Golf Lake Residence, satu-satunya hunian di mana Anda bisa bermain golf di halaman rumah bersama keluarga. Dibuka klaster terbaru Pine Hills. Tipe Vermont, 6x15 meter, 41 kamar tidur. Cicilan 9 jutaan rupiah per bulan termasuk PPN. Unit terbatas. Hubungi 021 29 200.000. Malam penganugerahan bagi merek-merek terbaik dan terpercaya pilihan konsumen tanah air. Merek-merek apa sajakah yang berhasil mendapatkan apresiasi tertinggi? Bersama Indah Dewi Pertiwi, Helena, Ryan Jetlo, dan Joy Sandi. Dipandu oleh Herdinansyah dan Aviani Malik. Indonesia Best Brand Award 2011, Selasa 19 Juli jam 7 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di 811 Show. Nah, sekarang sudah ada Ibu Irawati Cahyo yang merupakan pembimbing Kumon, pemirsa, yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai Kumon itu sendiri. Ibu Irawati, selamat pagi. Pagi. Ibu, kalau misalnya Anda punya waktu untuk menjelaskan ke pemirsa 811 Show apa itu Kumon, Anda akan seperti apa menjelaskan kepada pemirsa? Oke, jadi metode Kumon itu adalah metode yang berasal dari Jepang, kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu. Foundernya adalah Mr. Toru Kumon. Nah, sekarang metode itu sudah berkembang
di hampir 46 negara di seluruh dunia. Jadi ada di 5 benua. Kalau Mas Prabu kesempatan jalan-jalan nanti bisa ketemu kumon di mana-mana. Iya. Nah, program belajarnya sendiri disusun secara perseorangan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Jadi setiap anak itu berbeda cara mengajarnya. Betul. Karena kita tahu setiap anak unik ya. Jadi mereka punya kemampuan sendiri-sendiri. Kemudian materinya juga disusun secara sederhana, sistematis dan step by step, sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Apa yang membedakan antara metode pengajaran matematika Kumon dengan metode matematika yang lain? Iya, kalau di Kumon kita mengadakan pendekatan kepada anak itu secara personal. Jadi kita juga mesti mengetahui karakteristik masing-masing anak itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita memberikan bukan hanya sekedar lembar kerjanya yang berbeda, tetapi juga cara kita mungkin berkomunikasi, cara kita memotivasi anak itu juga tergantung dari masing-masing keluarga bahkan. Seperti itu. Jadi pengajarnya diberikan juga bekal ilmu psikologik barangkali ya untuk bisa tentu saja kita seperti apa karakter anak. Betul sekali. Harus ekstra sabar kalau gitu. Iya. Harus ekstra sabar. Tapi masalahnya begini, belajar matematika itu tidak terlalu menyenangkan bagi kebanyakan anak di Indonesia bahkan barangkali ya. Bagaimana Anda bisa membuat anak-anak menjadi senang belajar dengan metode Kumon ini? Oke, jadi begini Mas Prabu, kalau di Kumon itu kita ada 3 pihak. Jadi ada siswa, kemudian ada orang tua, dan juga ada pembimbing seperti itu. Nah, kita bertiga pihak ini harus ada satu kerjasama yang baik. Jadi kita ada satu komunikasi, kita ada saling pengertian, dan juga saling menghargai seperti itu. Nah, kalau anak-anak tumbuh di dalam lingkungan yang dimana dia dihargai setiap kelebihannya, kita tidak hanya melihat kekurangan anak seperti itu. Kemudian juga ada orang tua di rumah yang berperan sebagai motivator untuk membuat anak konsisten terhadap latihan-latihan yang kita berikan. Akhirnya anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang bukan hanya secara karakter baik, tetapi juga mempunyai kemampuan akademik yang tinggi. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan seperti itu. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang punya afirmasi diri. Afirmasi diri itu adalah perasaan di mana seseorang bisa menghargai atau menikmati pencapaiannya, seperti itu. Itu juga mungkin ditujukan di Kidzania ya. Iya, betul. Afirmasi diri itu sendiri kan dengan dapat uang, kemudian kerja berhasil dan mereka bisa sebagainya. berhasil, bisa dapat Betul, uang, bisa jadi sarjana, ya kan? Sarjana muda. Jadi mungkin salah satu cara begitu ya, agar bisa merasa mencapai sesuatu. Begitu ya. Iya. Terus ada yang bilang bahwa ketika seorang anak ini punya kemampuan matematika yang baik, maka itu juga secara tidak langsung meningkatkan IQ dari anak itu sendiri. Itu benar atau tidak sih? Betul, tapi mungkin tidak sepenuhnya betul ya, Mas Prabu, karena ada juga ungkapan bahwa sebetulnya IQ itu hanya 1% ya, 99% itu effort seperti itu. Nah, betul. Nah, di metode Kumon itu kita benar-benar menghargai usaha anak. Jadi setiap hari kita memberikan latihan yang intensif seperti itu. Tentunya juga dibutuhkan satu dukungan ya dari orang tua. Dan anak-anak yang berhasil di dalam metode Kumon itu bukan hanya sekedar anak yang pintar secara IQ, tetapi anak-anak yang mau bekerja keras, anak-anak yang mau berdisiplin dan tanggung jawab menyelesaikan latihannya setiap hari. Itu latihannya setiap hari dilakukan, begitu betul. ya? Jadi konsisten ya. Dan informasi yang saya dapatkan juga dengan metode Kumon ini, si anak akan belajar pelajaran matematika yang di atas kelasnya. Betul. Itu tidak masalah ya, tidak akan terlalu cepat atau bagaimana? Iya, jadi begini, kalau di metode Kumon itu kita sebetulnya ada tahap-tahap belajar. Jadi selama 1 tahun pertama itu biasanya anak akan belajar di bawah tingkatan kelas. Jadi tujuannya adalah supaya fondasinya kuat. Jadi kalau fondasi dia sudah kuat, karena kita memberikan materi pelajaran secara sistematis, step by step seperti itu. Sehingga biasanya setelah di atas 1 tahun, anak-anak akan punya kesempatan untuk belajar di atas tingkatan kelas. Nah, belajar di atas tingkatan kelas itu sebetulnya bukan hanya sekedar supaya anak pintar secara akademik, tapi banyak karakteristik positif yang kita bisa dapat dari hasil belajar di atas tingkatan kelas. Salah satu dari pengalaman saya adalah rasa percaya diri, kemudian juga mereka menjadi berani untuk menghadapi satu tantangan, seperti itu. Nah, biasanya anak-anak yang punya fondasi yang kuat seperti ini, mereka lebih mudah untuk menggapai impian di dalam hidupnya. Mereka juga menjadi anak-anak yang proaktif dan antusias, sehingga hidupnya selalu diliputi dengan kegembiraan dan gairah. Nah, dari Kidzania sendiri bagaimana melihat respon anak-anak yang masuk ke University of Kumon itu ketika masuk,
wajah sebelum masuk dan wajah setelah keluar itu gimana? Makin pusing atau malahan senang-senang? Enggak, satu memang ketika anak-anak masuk ke dalam setiap establishment, terutama Kumon, pasti mereka senang sekali, di mana mereka bisa belajar metode yang baru. Ya kan, kalau di sekolah mereka melihat matematika dan bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang agak sulit. Tapi begitu mereka belajar di establishment Kumon di Kidzania, oh ternyata ada satu metode yang baru ya, dan lucu, di mana mereka setelah belajar juga ada satu penghargaan yang kita berikan. Misalnya tadi tambahan gaji, mereka bisa jadi sarjana, jadi mereka makin semangat ke establishmentnya Kumon. Ini saya ingin lihat seperti apa contohnya barangkali ya metode pengajaran Kumon ini, karena kan sudah ada 2 orang juga yang kita undang di sini, yaitu ada Jesslyn Gunawan. Jesslyn Gunawan ini adalah siswa Kumon yang sudah lulus. Nah, kita akan tanya seberapa berpengaruh metode Kumon bagi cara belajar yang bersangkutan di universitas. Kemudian juga ada M. Fadil, siswa kelas 3 SD sedang belajar metode Kumon. Jadi sekarang ini sedang belajar metode Kumon yang setara pelajaran SMP. Saya ingin langsung menyapa mereka yang ada di sana. Nah, ini dia pemirsa. Kameranya. Oke, ini adalah Jesslyn yang sedang menengok ke saya. Satu lagi ada M. Fadil. M. Fadil yang sedang sibuk belajar itu sepertinya. Yuk, saya coba lihat ke sana. Ini bisa dipraktekkan nggak sih Mbak? Ini caranya seperti apa? Mungkin Dijelaskan sedikit boleh? Oke, gimana? Tadi kan udah bilang yang small step itu kan. Jadi Kumon itu mulainya dari yang paling mudah seperti Coba ini. sebentar, kita pastikan kameranya bisa mengambil gambarnya. Iya, jadi sebentar, kita lihat dulu. anak tuh bisa mulai dari usia sangat kecil gitu ya. Nah, misalnya. Sambil menunjuk 1, 2, 3 gitu, didampingi sama pembimbing atau ibunya. Kemudian masuk ke menarik garis, kemudian mulai pengurangan, penjumlahan, pengurangan, kemudian pengurangan bersusun, terus pecahan, kemudian yang semakin susah nanti Semakin lama semakin sulit, gitu ya. Biasanya untuk katakanlah sampai tahapan yang paling sulit lah, ini misalnya nih, ini yang saya lihat ada logaritma something gitu ya. Ini anak-anak kelas berapa sudah bisa masuk ke level ini? Tergantung anaknya. Tergantung Jadi anaknya. kayak misalnya Fadil. Fadil misalnya. Fadil ini kelas 3 SD, baru naik kelas 4 SD, tapi dia udah mengerjakan level H yang setara dengan pelajaran SMP. kelas 2 SMP. Wow. Iya, jadi Fadil, salaman dulu Fadil. grafik-grafik itu ya, Pak. Fadil sekolahnya di mana? Di Al-Azhar. Sebentar. Ini Fadil ada mic-nya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada mic-nya. Oh, ini mic-nya. Fadil sekolah di mana? Al-Azhar. Sekarang sedang mengerjakan apa ini, Fadil? Sedang apa? Fungsi dan grafik. Oh iya, ini saya belajar kelas 3 SMP malahan yang saya ingat. Ada gradien Y, gradien X. Boleh dilihat nggak kameranya? Barangkali ya, supaya terlihat ke sini. Bisa dibuka kameranya satu di handheld? Nggak bisa, ini harus diambil. Oke, coba kita lihat Fadil mau mengerjakan soal matematikanya. Ini kelas 3 SD ya pemirsa. Ya, ini yang Fadil sedang kerjakan. Jadi barangkali kalau Anda punya putra SMP, ini pelajarannya dan ini sedang dikerjakan oleh Fadil, seorang anak kelas 3 SD. Ini salah satu saja ya lembar yang ada di metode Kumon itu ya? Iya. Oke, Fadil dengan ikut metode Kumon ini, kamu ngerasa terbantu nggak di sekolah? Ya, jadi semakin cepat kalau mengerjakan soal matematika atau gimana? Semakin cepat. Ibu guru bilangnya apa kalau belajar matematika? Fadil dibilangnya apa? Anak apa? Anak pintar atau gimana? Pintar. Pintar. Kamu ranking berapa di sekolah? Coba satu lagi, kita ke Jesslyn sekarang. Jesslyn, kalau Jesslyn kan sudah dulu ya mengikuti Kumon ya. Nah sekarang setelah kuliah, sekarang kuliah di mana? Sekarang kuliah di GS Fame. GS Fame, Iya, oke. Ngambil jurusan apa? Accounting dan Finance. Accounting and Finance. Wah itu matematika semua tuh di Iya situ. betul, karena suka hitung-hitungan. Kayaknya passionnya memang di matematika ya. Iya betul. Terus gimana? Setelah Anda ikut metode Kumon ini sekarang, ketika belajar Finance and Accounting begitu ya, Anda lebih advance ya dibandingkan teman-teman yang lain? Oh jelas. Oh ya? Oh Iya, jelas. oh jelas. Penuh percaya diri menjawabnya. Karena awalnya itu dulu sebenarnya saya kurang suka matematika, tapi di metode Kumon itu kepercayaan diri saya tumbuh. Ya. Karena kan belajarnya mulai dari kecil-kecil, mulainya dari tambah-tambah, kurang, perkalian, sampai akhirnya saya bisa belajar jauh di atas tingkatan kelas saya sendiri. Dan itu pun membantu saya sampai saya kuliah pun sekarang saya bisa mengajarkan teman-teman
teman-teman saya, bahkan senior-senior saya gitu yang membutuhkan bantuan, dan itu tidak mudah dilupakan gitu. Dasar-dasar matematika dan bahasa Inggris itu. Kamu belajar kumon itu dari kapan? 1 SMP. 1 SMP. Betul. Dan terakhir berhenti setelah? 3 SMP, bukan 3 SMP, berhenti, apa? lulus. Oh lulus, Iya oke dong. lulus. Udah begitu kemudian dibawa sampai sekarang begitu ya? Iya betul. Misalnya untuk satu soal yang paling sulit, misalnya Anda bisa mengerjakan berapa lama biasanya? Untuk satu soal yang paling sulit itu 10 menit. 10 menit. Itu Iya. dengan hitung-hitungan, masih pakai kalkulator tapi atau Oh, bagaimana? enggak. Udah enggak? Udah enggak. Ngitungnya sendiri aja? Iya. Jadi ini benar-benar membantu kamu begitu ya Iya, kuliah di sana? betul. IPK bagus dong sekarang? Oh jelas. Oh jelas. Promosi. Oke, terima kasih ya sudah hadir di A11 Show dan sudah membagi inspirasi kepada pemirsa 811 juga mengenai seperti apa efektifnya metode kumon untuk meningkatkan intelijensia anak dalam pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris barangkali ya. Nanti kita akan berbincang lagi lebih lanjut mengenai metode ini pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kami terus melayani Anda dan berinovasi dengan penuh kesungguhan. Mandiri, menjawab setiap keinginan. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la, we will shine. Kumon. Sudahkah Anda hidup secara halal? Mau tahu jawabannya? Datang dan kunjungi Indonesia Halal Business dan Food Expo 12-14 Agustus 2011 di Jakarta Convention Center. Dapatkan harga khusus keperluan lebaran, nikmati fashion show dan tarian sufi setiap hari. Organized by Performax. Didukung oleh Ancol Mansion, hunian eksklusif di tepi pantai Ancol. Ancol Mansion dengan pilihan view yang sangat menarik, menghadap ke timur dan Sea View Waterpark. Bisa dimiliki dengan harga 500 juta rupiah dan gratis masuk Ancol selama 10 tahun. Hubungi 021 640 2000. Jadi canggih pemirsa ternyata metode kumon ini ya. Saya ingin tahu malahan sekarang dalam waktu dekat apakah akan ada promosi dari Kidzania sendiri untuk bagi orang yang atau anak-anak yang berkunjung ke Kidzania barangkali ada diskon atau apa begitu. Iya betul. Memang Kidzania selalu mengajak marketing partners ya untuk membuat kegiatan-kegiatan termasuk salah satunya adalah promosi. Kebetulan di bulan ini sampai dengan Agustus dimulai dari tanggal 11 Juli sampai 10 Agustus kita ada promosi. Berapa? 11 Juli? 11 Juli sampai 10 Agustus. Di mana